Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Terakhir kita membahas tentang mustafna ya. Jadi kita menunggu yang lain sedikit mempraktikkan teori-teori, kaidah-kaidah nahwu dan shorof yang kita pelajari dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sebenarnya memang seluruh teori yang kita pelajari itu kan banyak sekali, Pak ya. Banyak sekali. Mansubat berapa udah, marfuat, majrurat. Tapi kalau kita sering praktik baca kitab, Pak, ternyata itu teori itu yang sangat banyak itu ada teori-teori yang sering muncul di dalam apa? Ketika praktik baca kitab, dan itu terulang-ulang terus. Gak mungkin kita, Pak, yang kita pelajari kemarin kan teori ini, iya semuanya langsung tertuang, enggak, Pak. Makanya dengan banyak membaca kitab, oh ternyata yang sering keluar itu fa'il, maf'ul, naibul fa'il, mubtada, khabar. Dan itu tentunya ya syaratnya sebelum masuk ke menganalisa ini sebagai apa, itu sebagai apa, tentunya ya tahu terjemahannya. Nah, tahu makna mufradatnya. Kalau nggak tahu makna mufradatnya nggak akan nyampe. Nah, dan itu yang biasa di pondok-pondok itu. Kenapa kok mereka nanti mampu cepat bisa membaca kitab? Karena mereka mufradat itu bisa buka sendiri kamus. Terus kalau enggak, lebih simpelnya mereka nanya sehingga cepat. Ini apa maksudnya? Oh ini dari fi'il apa? Dari wazan ini. Ini apa artinya? Oh ini, cepat. Nah, tapi kalau kita otodidak, wah begitu lamanya. Meskipun kita tahu loh teori-teori yang kita pelajari itu. Nah, makanya praktik baca kitab harus sering. Di pondok kan banyak prakteknya. Iya, sering. Nah, sering praktiknya. Nah. Dan jenengan juga sudah muhtarot, ini mulakhos, seharusnya banyak praktik juga. Nah, banyak praktik juga. Nah, baik, kita lanjutkan ke al-mustatsna. Terakhir kita bahas mustatsna dengan illa memiliki tiga hukum. Dan setiap hukum memiliki syarat ya. Nah, sudah imtihan semua ini ya? Ada yang mau ikut susulan? Belum. Mas Zulfan sudah ikut? Imtihan UTS? Udah nggak apa-apa. Ya nanti kalau susulan ya pakai soal ini juga. Kalau ada yang mau. Baik, sekarang lanjutkan ke mustatsna dengan ghair dan siwa. Halaman 79. Lanjut, mustatsna dengan ghair dan siwa, yaitu nomor 4 dari pembahasan mustatsna ya. Yang nomor 3 sudah ya? Nomor 3 sudah ya? Hah? Sudah. Nomor 3 sudah? Belum. Masa? Bahkan di sini keluar kayaknya. Yang ini menghilangkan kan yang Sudah. mim sama ilahnya. Mim? Ma sama ilahnya dihilangkan dulu. Hilangkan. Oh itu. Iya itu kadang ketiga kan? Iya. Iya. Nah, udah berarti sekarang masuk ke nomor 4, mustatsna dengan ghair dan siwa. Nah, baik, kita lanjutkan ke mustatsna yang keempat. Pada poin yang keempat yaitu mustatsna dengan ghair dan siwa. Sebenarnya pembahasan ini akan mudah kita pahami kalau pembahasan sebelumnya kita paham.
yaitu mustasna dengan adawatul istisna. Adatul istisna apa? Illa. Nah, karena ghair dan siwa ini hanya ngotak-atik sedikit. Nah, ngotak-atik sedikit. Sebenarnya ghair dan siwa itu manut ngikut ke pembahasan mustasna dengan illa. Nah, mustasna dengan illa. Nah, baik ana tulis lagi mustasna dengan illa contohnya. Nanti kita masukkan ghair dan siwa. Nah, insyaallah mudah. Dan kemarin mustasna dengan illa itu keluar ya. Ada pena? Ada enggak? Itu yang di meja itu apa hidup? Wah, ini. Enggak ini, enggak permanen enggak ya? Enggak ya. Anunya mana ada? Penghapusnya. Alhamdulillah. Oke. Oh iya. Mustasna dengan ghair dan siwa. Nah, ghair dan siwa. Kemarin dengan illa. Dengan illa kemarin ada 3 keadaan. Kita langsung ke contoh. 1, 2, 3. Mustasna dengan illa. Mustasna dengan illa. Nah. Contoh pertama, apa Mas Zulfan? Hadoro ar-rijalu illa Zaidan. Mustasnanya adalah Zaid. Hukumnya apa? Wajib apa? Wajib nasab. Dengan berapa syarat? Apa syaratnya? Musbat sama disebutkan mustasna. Iya, musbat atau positif jumlahnya, terus disebutkan mustasna minhu. Jadi wajib nasab. Wajib nasab. Yang kedua, Mas Tamim. Yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Maja'al qauma. Maja'al qauma, qauma atau qaumi? Maja'al qaumu. Iya, qaumnya enggak datang, berarti fa'il. Maja'al qaumu illa Muhammadan. illa Muhammad. Ada berapa keadaan? 2. Ada 2. Yang pertama dan yang kedua dun. Nah, ada 2 keadaan. Yang pertama sebagai mustasna. Yang kedua sebagai badal dari qaum. Dari mustasna minhu atau qaum di sini. Ya. Dengan syarat apa? Manfi. Jumlahnya manfi ya. Terus yang kedua manfi ya, seperti ini ya. Manfi, nafi. Ada disebutkan mustasna minhunya, yang di sini adalah sebagai fa'il. Ya, bagus. Yang terakhir, ma qara'a ila Muhammadun. Ma qara'a illa Muhammadun. Ma qara'a illa Muhammadun. Ada berapa hukum? 2. Ada 2. Mustasna yang jatuh setelah illa dalam keadaan ketiga ada berapa hukum? 1 apa? Mengikuti i'rabnya. Mengikuti i'rab yang mustahna minhunya. mustasna minhu mana sini? Oh, ada. Keadaan ketiga gimana? Fleksibel, tergantung kedudukannya dalam jumlah. Jadi banyak hukum, Pak. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Iya, sesuai kedudukan isim tersebut dalam jumlah. Karena adanya ma sama illa di sini seperti tidak ada. Maknanya sama ini. Qara'a Muhammadun dengan ma qara'a illa Muhammadun sama. Muhammad membaca. Cuman kalau pakai ma sama illa lebih kuat. Nah, ma qara'a illa Muhammad. Syaratnya apa? Syaratnya jumlahnya manfi. Yang kedua? Terus yang kedua tidak disebutkan mustasna minhu. Iya, tidak disebutkan mustasna minhunya. Atau dengan kata lain,
sebelum sempurna jumlah itu berikan apa? Illa. Ya, ini kan belum sempurna. Qara'a belum ada fa'il dikasih illa sehingga fa'ilnya jadi mustasna. Nah, misalkan pengen maf'ul, bisa sebelum disebutkan maf'ulnya kasih illa baru maf'ulnya. Nah, seperti itu. Nah, ma qara illa Muhammadun. Ini adalah 3 keadaan mustasna dengan illa. Sekarang dengan ghair dan siwa. Mustasna dengan bi, ghair, wa siwa. Nah, gampang ini Pak. Nah, kalau paham yang atas, insya Allah yang bawah gampang. Ghair dan siwa ini, yang pertama sebelum masuk ke pembahasan mustasnanya, lafadz ghair dan siwa ini, kalau kita lihat lafadz illa itu kalimah apa? Al kalimah salasa, ismun wa fi'lun wa harfun. Illa itu apa? Isim fi'il atau huruf? Isim fi'il atau huruf Mas Ilham? Illa itu. Illa sendiri, kata atau lafadz illa apa? Huruf. Huruf. Ada yang mengatakan selain huruf? Gak ada. Iya, illa di sini harful istisna. Huruf istisna. Dia huruf. Nah, huruf istisna. Nah, adapun ghair dan siwa, nah, di sini perlu diperhatikan. Ghair dan siwa, apakah dia huruf? Bukan, dia isim. Dia isim, Pak. Berbeda dengan illa. Illahu huruf. Mana? Kalau kita tahu oh dia isim, dan ghair dan siwa itu masukkan di sini. Illa di sini ganti dengan ghair. Kan artinya sama-sama kecuali. Cuman kalau illa di sini kecuali huruf. Kalau ghair sama siwa isim, artinya sama kecuali. Ana tulis di sini. Keadaan pertama, hadara ar-rijalu. Ana tulis begini dulu. Yang kedua, majaa al-qaumu ghair Muhammad. Ini bisa ghair bisa siwa Pak ya. Ana tulis ghair ini enggak melazimkan siwa, enggak bisa. Ini bisa, dua-duanya bisa. Yang ketiga, ma qara'a ghair Muhammad. Nih, aku sudah ganti illanya dengan ghair. Illanya dengan ghair. Nah. Dan ghair ini ada tuh istisna. Sama, siwa di sini seumpama diganti siwa sama. Bedanya perlu diperhatikan, siwa di sini isim maksur. Isim apa? Maksud. Isim maksur. Sehingga muqaddarah. Jadi kalau ghair di sini kan jelas nanti harokatnya, bisa ghairu, bisa ghairi, bisa ghairo. Ini isim apa? Isim sahih ya kan? Harokat akhirnya jelas. Tapi kalau siwa itu muqaddar. Ini kan alif ini. Di sini ada harokat, Pak. Bisa dhammah muqaddarah, bisa fathah muqaddarah, bisa kasroh muqaddarah. Baik, kembali ke i'rab sini. Baik, yang pertama tadi kita sudah sepakati ghair dan siwa itu apa? Isim. Nah, berbeda dengan illa. Ketika ghair dan siwa itu isim, Pak. Ini juga isim. Benar enggak isim? Iya. Isim. Isim ketemu isim. Isim ketemu isim. Susunan apa, Pak? Waalaikumsalam. Banyak kemungkinan. Isim ketemu isim, ada yang istilahnya itu dengan apa namanya? Tarkib itu susunan. Isim ketemu isim, tarkib itu ada 3, 4 sebenarnya, tapi yang familiar itu 3. Yang pertama tarkib isnadi yaitu mubtada khobar, yang kedua na'at man'ut, yang ketiga mudhof ilaih, yang keempat tarkib mazji. Yang pertama tarkib mubtada khobar itu isnadi, yang kedua tarkib na'ti atau wasfi itu na'at man'ut, yang ketiga itu tarkib idhofi mudhof
ilaih. Yang keempat tarkib masjid. Pernah mendengar? Masjid itu kayak hadroh maut. Satu kata, tapi sebenarnya apa? Satu kata hadroh maut, tapi terdiri dari dua kata hadroh dan maut. Seakan-akan kematian datang, padahal itu adalah apa? Hadroh maut nama kota. Ya kan? Nah, itu tarkib masjid tapi jarang dibahas. Nah, ini Ibnu Said seperti itu juga. Ini tarkib apa di sini? Mudhof ilaih. Sehingga ini nih tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan, wajib satu keadaan. Apa? Majrur sebagai mudhof ilaih. Isim yang jatuh setelah adatul istisna ghair atau siwa, tidak ada bacaan lain kecuali ghairil maghdubi. Gak ada, Pak. Gak ada selain itu jadi ba atau bu atau bi, gak ada. Yang menjadi pembahasan kita, paham di sini? Yang menjadi pembahasan kita ininya. Ininya, jenengan fokus pada ghairnya. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Jadi jenengan fokus pada ininya. Kalau ilah huruf jelas kullu harfin mabniun. Ada huruf mu'rab ya. Jadi begitu. Baik, jelas ini ya. Jadi yang jatuh setelah ghair dan siwa tidak ada pilihan apa? Jangan sampai salah baca. Mudhof ilaih, dia mudhof ilaih. Baik, untuk ghairnya kembali jenengan lihat pada ininya. Ghairnya ngambil i'rab ininya. Itu bikin mulut jenengan. Gimana Ustaz? Ini ghair di sini ngambil i'rab mustasnanya. Jadi pindah ke sini. Iya. Yang ini majrur, terus yang berubah-ubah ininya. Ininya. Kalau keadaan pertama, apa ini? Berarti ini wajib nasab. Ghairu hadoror rijalu ghairu zaidin. Semua laki-laki telah datang kecuali Zaid. Zaidnya majrur, ghairnya yang mustasna. Ingat, ini yang mustasna. Jangan kalau ditanya i'rab Zaid, jangan mustasna mansub ghairu zaidan. Enggak. Ini adalah mudhof ilaih, daiman abadan. Ada pun ghairnya. Nah, lihat jenengan, ini musbat. Ada mustasna minhu, berarti keadaan pertama, berarti ya ghairu. Dan ini banyak, Pak, di referensi bahasa Arab itu ghair itu banyak. Ghair itu banyak. Ghairil maghdubi masuk yang mana nanti? Masuk yang mana? 1, 2, apa 3? Kalau ghair ya nanti akan kita bahas. Nah, bahkan ada ghair yang terakhir pembahasan itu di malhudhah nanti malah bikin bingung juga. Baik, kembali ke sini. Jadi kalau keadaan pertama musbat dan ada mustasna minhu ghairu, ikut yang pertama. Membingungkan? Enggak. Nah, membingungkan Pak? Yang kedua, maja'al qaumu, apa bunyinya? Ghairu. Yang pertama jelas ya, ghairu, tidak ada pilihan karena ikut keadaan yang ini. Yang kedua, bacanya apa? Ya, mendukung kedua. Lihat syaratnya. Ini syaratnya manfi, ya. Kalau manfi, kalau enggak kedua, ketiga. Terus ada mustasna minhu enggak? Ada, berarti keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ada dua pilihan, mustasna dengan badal. Baik. Ini manfi, ada mustasna minhu ya, ada mustasna minhu. Berarti bacaannya
Yang pertama ghairo jelas mustasna. Yang kedua, nah ikut ke sini. Badal dari qaum, maja'al qaumu ghairu Muhammadin. Nah, begitu. Telah datang kaum tersebut kecuali Muhammad. Jadi ghair di sini bisa ghairo, bisa ghairu. Nah. Yang terakhir, jelas gak sini? Buat contoh. Buat contoh. Selain contoh di papan keadaan pertama dan kedua. Yang pertama, Mas Tamim. Pakai ghair atau siwa. Qoma tullabu Keadaan pertama. Okay. Qoma tullabu ghaira Ahmada. Apa? Ahmada. Ghairu Ahmada. Ghairu Ahmada. Betul. Keadaan kedua. Monggo. Masara al-tajiru illa Tajir sini jamak tidak? At-tajir pedagang. Apa jamaknya? Tujar. Masaro tujaru ghaira Zaidun atau Zaidan. Ghairu Zaidun apa Zaidan? Ghaira Zaidin atau Ghairu Zaidin. Z-nya jangan sampai dirubah-rubah. Ghaira atau Ghairu. Iya, ghairu sama ghairnya jenenge mainkan, jangan zaidnya. Karena zaidnya majrur. Nah, zaidnya majrur. Ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin. Ya, seperti itu. Yang terakhir, jelas gak? Nanti praktek habis ini. Banyak ghair itu, di Al-Qur'an banyak. Quran banyak sekali, salah satunya di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairi atau ghairu? Ghairi apa ghairu? 17 kali kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairu. Lo kok ragu? Ghairil maghdubi. Ghairi Pak. Iya. Kenapa? Nanti dipikir. Kita selesaikan tiga kaidah. Baik, yang ketiga ini. Yang ketiga banyak Pak ya. Nah, di Al-Qur'an banyak ghair. Ketik di aplikasi ghair keluar itu dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, yang terakhir adalah seperti ini. Nah, yang terakhir adalah sama Pak. Nah, sama. Lihat syaratnya. Nafi. Nah, ada nafi. Ingat ya, nafi jangan hanya terpaku dengan ma. Ini ma nafi masuk kepada fi'il madi. Kalau fi'il mudhari lam, lan, ya kan? Lam, lan, ya. Kalau fi'il amr la nahi. Nah, fi'il amr jadilah la nahi. La taqra, la yaqra. Misalkan ustaznya la yatakallam illa la yatakallam ghairi. Misalkan la yatakallamu ghairi. Sebagai apa ghair? La yatakallamu ghairi.
Sini dulu, sini jelas gak ini? Ma qara'a ghairu Muhammadin. Jelas gak? Sebagai apa ghair? Sebagai fa'il. Anggap ininya nggak ada, Pak. Qara'a Muhammadun cuman ganti ke sini. Atau gini, qara'a ghairu Muhammadin. Nah, kan sama, Pak. Iya. Intinya ini sebagai fa'il. Baik, contoh tadi, la yatakallamu ghairi. Keadaan yang keberapa? 3. 2 apa 3? La yatakallamu ghairi. 3. 3. La yatakallamu Ghairi. ghairi. Keadaan ketiga. Coba jadikan illa, ghairnya ganti illa. La yatakallamu illa ghairu. Jangan pakai, jangan digabung. Illa ana. Illa ana. La yatakallamu illa ana. Nah. La yatakallamu illa ana. Kalau pakai ghair, la yatakallamu ghairi. Coba di i'rab ghair. Kalau keluar di imtihan gimana i'rab? Oh, ghairi dipakai ya. Iya, kan nyambung ke iya yang mutakallim. Nah, Marfu'un. kedudukannya dulu. Ya. Kedudukannya dulu. Bukannya fa'ilun. Nah, Bahwa marfu' bahwa fa'ilun wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun. Dhamatun muqaddaratun. iya, karena nyambung dengan ya mutakallim, jadi marfu. Ghair itu marfu. Cuma karena nyambung dengan ya mutakallim akhirnya harokannya ghairi ya kan, untuk munasabah dengan ya. Nah, la yatakallamu ghairi. Apa? Alamat itunya di belakang sebelum huruf ya gitu ya. Ya ro itu seharusnya ghairui ya kan nggak enak. Orang Arab nggak bisa, Pak. Ya karena di munasabah. Nah, di munasabah. Jadi untuk ya itu teman akrabnya adalah hasroh ya. Nggak boleh ghairui, nggak bisa itu. Nah, nggak bisa. Ya seperti itu. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Nah, contoh lain misalkan. Nah, maf'ul bih misalkan, maf'ul bih. Ma darabtu illa Zaidan. Ma darabtu illa Zaidan. Ganti ke ghair. Darabtu ghaira Zaidin. Iya, ma darabtu ghaira Zaidin. Seperti itu. Nah, gampang ya? Hah? Gampang-gampang susah. Iya. Nah, harus sering praktek aja, Pak. Nah, sering praktek. Nah, sering praktek ya. Kalau sudah selesai kita masuk ke kitab, kita pahami yang di kitab karena biasanya murojaahnya dari kitab ya. Insya Allah ada di kitab. Jangan lupa ya Pak, kalau dirubah dengan siwa itu sama. Cuman kalau siwa muqaddarah. Kalau ghair kan jelas harokat i'rabnya ya kan? Tapi kalau siwa karena dia isim maksur, jadi dia muqaddarah. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Misalkan ini, hadarur rijalu siwa Zaidin. Enggak pernah siwa atau siwi, Pak. Harokatnya siwa terus. Nah, alif bengkoknya itu enggak dikasih harokat siwa terus. Jadi kalau di i'rab nanti adalah siwa mustasna mansub dengan alif muqaddarah sama. Yang kedua, maja'al qaumu siwa Muhammadin sama. Mustasna mansub dengan fathah muqaddarah atau badal marfu dengan dhammah muqaddarah. Begitu ya? Iya, hanya muqaddarah saja. Karena memang alif bengkok tidak bisa menerima harokat. Nah. Apalagi? Lupa pengen jelaskan apa? Ah iya, yang di buku sekarang. Kata beliau, al-mustasna bi ghair wa siwa. Mustasna dengan ghair dan siwa. Yang pertama, sebelum beliau bahas, beliau menyebutkan kaidah yakunul ismu isim ba'da ghair wa siwa, isim yang setelah ghair dan siwa majruron menjadi majrur. Kenapa majrur? Daiman selamanya bi'tibarihi karena dia dianggap sebagai mudhaf ilaih. Jelas? Isim yang setelah ghair dan siwa itu mudhaf ilaih majrur. Terus amma lafdhu ghair wa siwa, adapun lafaz ghair dan siwa, lafdhu di sini musanna, asalnya lafdhoni karena dimudhafkan kepada ghair dan siwa nunnya dibuang. Adapun dua lafaz ghair dan siwa
maka keduanya fayakhudani mengambil hukum mustasnanya illa dalam i'rabnya. Ya. Adapun ghair dan siwa nih, ghair dan siwa mengambil hukum mustasnanya illa dalam i'rabnya. Wadih? Iya. Nah. Mislu, contoh. Qamar rijalu ghaira Zaidin. Qamar rijalu ghaira Zaidin. Itu keadaan yang keberapa? Pertama. Ghaira mustasna mansub bil fathah, Zaidin mudhafun ilaih majrurun bil kasr. Jenengan rubah dengan siwa sama. Siwa mustasna mansub dengan fathah muqaddarah. Baik, yang contoh kedua. Maqama ghairu Zaidin. Ini keadaan keberapa ini? Keadaan ketiga. Ghairu fa'ilun marfu'un bid dhammah, Zaid mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Simple, Pak. Simple ya. Nah, kalau sudah paham simple, cepat, Pak. Tapi kalau nggak paham analisa orang, aduh gimana maksudnya ya? Sampai dapat, oh begini. Kalau sudah paham, apa? Perbanyak praktek, biar semakin kuat. Nah, karena contoh yang ada di Al-Quran atau kitab-kitabnya para ulama enggak qamar rijal, enggak hadoro. Ya kan, fiil-fiilnya kadang enggak sesimpel. Saja ini simpel kalau jenengan pahami ya simpel. Iya. Ana dulu begitu, Pak. Gimana i'rab kok di ini ya? Kok Al-Quran kok di i'rab enggak susah. Kita para ulama yang panjang-panjang. Ternyata kalau paham ya simpel juga saja nih. Nah, baik, ana buka aplikasi, saya ketik di Al-Quran. Nah, jenengan nanti yang jawab. Silakan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Al-Fatihah ya. Al-Fatihah biar jenengan bisa jawab. Kenapa ghairi? Iya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Alhamdulillah. Semuanya tahu ya i'rab Al-Fatihah, Pak ya? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Mubtada. Khabarnya sibul jumlah lillah. Segala pujian itu miliknya Allah. Nah, segala pujian itu miliknya Allah karena seluruh kebaikan itu, kenikmatan yang kita rasakan sekarang semuanya dari Allah. Makanya Allah selalu terpuji, segala puji. Nah, kalau syukur kan memuji Allah dalam mendapatkan nikmat ya. Tapi kalau memuji alhamdulillah itu nikmat gak nikmat harus tetap memuji Allah. Segala puji alhamdulillah di situ seluruh, Pak ya, artinya ya. Segala puji hanya milik Allah. Lillah Rabbi. Kenapa kok majrur? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kenapa Rabbi? Badal dari Allah tadi. Lillahi ya. Badal. Ada para ulama menyebutkan istilah atoh bayan. Pernah dengar? Oh iya, atoh bayan. Nah, sama seperti badal, cuman kalau atoh bayan itu Khusus untuk kalau lafadz ini badal ini lebih makrifat, lebih memahamkan kita dari badal, berarti itu atoh bayan. Tapi kalau badal ini tidak memakrifatkan gimana ya? Kayak misalkan Allah dengan Rabbil Alamin. Lebih makrifat mana? Lebih tahu mana? Allah ya kan? Berarti Rabbi itu adalah badal. Tapi kalau seumpama lafaz kedua ini lebih makrifat, lebih masyhur, lebih kita ketahui daripada badalnya, dari mubdalnya, berarti atoh bayan. Hanya itu aja, Pak. Nah, hanya begitu aja. Wadih di sini. Ya, kembali ke alhamdulillahi rabbil badal. Nah. Alamina mudhaf ilaih. Alam jamak dari alamin, jamak dari alam. Nah. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim mulhaq ya. Mulhaq ya. Ya, nah. Ar-Rahmanir Rahimi. Benar enggak Ar-Rahmani, Mas Ilham? Iya, Ar-Rahmani. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa Ar-Rahmani? Ya bisa badal, bisa atoh bayan. Ini masih mensifatkan Allah. Nah, ini namanya Allah. Nah, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Maliki masih Maliki Yaumiddin. Jadi ini adalah pujian terhadap Allah, Pak, memang. Nah, baru setelah ini ini dari hamba ini. Kalau tadi Allah, kalau sekarang hamba. Nah, iya karena budu.
sebagai apa? Pernah kita pelajari. Maf'ul bih muqaddam, ya kan? Kan na'buduka asalnya. Iya, Pak. Nah. Iya, nah. Sering praktek nanti ingat teori itu. Enggak usah dihafal. Nah. Na'budu iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Iyyaka sebagai apa? Sama maf'ul bih. Nah, asalnya nasta'inu. Kalau tadi iyyaka na'budu asalnya na'budu. Iyyaka na'budu asalnya na'budu. Na'buduka. Enggak boleh na'budu iyyaka. Iyyaka itu harus di depan iyyaka na'budu. Kalau pengen di belakang iyyaka, maka mana budu illa iyyaka, begitu. Kalau pengen di belakang datangkan ini. Ini nanti boleh. Iya, boleh gitu-gitu. Tapi kalau nggak pakai ma sama illa, harus di depan dia. Kalau pengen di belakang, mana nak buduka, begitu. Karena pakai yang muttasil. Nggak boleh pakai yang munfasil dulu. Wadah? Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Asalnya apa? Wa iya karena nasta'in. Nasta'inuka kurang tepat karena ista'inu fa idza sta'anta fasta'in. Nah, ista'inu ba. Nah. Ista'inu itu memiliki pasangan ba'jer. Kayak adhabu ila, jalastu ala, dakhala fi. Begitu, Pak. Jadi ini adalah di luar nahwu memang, dan itu memang di pelajaran takbir kalau belajar di SMP SMA itu dipelajari. Misalkan ini pertemuan ini adalah fi'il ini, misalkan alzama bi, nazara fi, nasta'inu bika asal. Nah, ista'in billah. Itu kalau jenengan apa ya, baca Al-Quran terus paham bahasa Arab, Masya Allah, Pak Abu Jahal sangat paham. Tapi nggak dapat hidayah, Pak Abu Jahal bola, Masya Allah, hidayahnya di Allah. Bahkan mereka ketika mendengar itu sampai sujud ada kan gitu kan, dari Masya Allah indahnya bahasa Arab dan maknanya itu di luar Masya Allah. Tapi hidayah di tangan Allah. Masya Allah, Al-Quran bisa mentakbirkan makna yang begitu dalam, Pak ya. Ya itulah bahasa, Pak. Bahasa. Kembali, nasta'inu bika asalnya. Nah, iya karena budu, iya karena nasta'in. Terus ihdina. Ini fi'il isim atau huruf? Fi'il apa? Fi'il amr. Ihdina dari kata hada yahdi hidayatan. Ihdi. Tapi kita nggak merintah sama Allah ya. Perintah kalau bawah ke atas itu memohon ya. Iya, tapi kalau dari atas ke bawah, iya, itu di usul fikih jangan nanti pelajari. Nah, makanya nanti kalau di Eropa itu, kalau kita mohon kepada Allah itu, nanti Allah misalkan jadi maf'ul, nggak di Eropa seperti itu kalau sama ulama anakku. Untuk beradab sama Allah ada Eropnya sendiri, Pak. Maf'ul Allah, mansub, bukan maf'ul bi apa ya, lupa gua. Ada Eropnya, Pak, untuk beradab sama Allah. Ada khususnya. Nah, ihdina nanya sebagai maf'ul bi. Ihdina, tunjukilah kami. As-sirata sebagai maf'ul bih kedua, benar. Ihdinas sirata al-mustaqimah. Na'at dari sirat. Siratal ladzina, sirata kenapa kok mansub? Yo, mubtada. Yo, mansuban nih kita udah pelajari nih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Sebagai apa? Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang sebagai tamis. Belum masuk tamis gitu ya. Itu adalah badal, Pak.
Siratal mustaqim apa? Siroto. Makanya siroto. Badal. Nah. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang alladzina. Ini apa? Alladzina sebagai apa ya rupanya? Sebagai naat. Benar naat. Badal juga. Sirat isim. Alladzina mudhaf ilaih. Dari isim mausul. Mana sila mausulnya? An'amta. An'amta. Alaihim nanti muta'alliq balik. Muta'alliq dengan fi'il an'amta. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Di ayat lain siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat, yaitu asyhada wassolihin dan seterusnya, para nabi, nasiddiqin, gimana di ayat yang lain itu. Nah, mereka mendapatkan nikmat dari Allah, bukan nikmat dunia Pak ya, nikmat keimanan. Nah, jadi jalannya mereka. An'amta alaihim. Ini bahasan kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau ghair maghdubi jelas Pak ya? Jelas enggak? Jelas. Maghdubi sebagai apa? Waladhdallin. Naat apa? Ataf ke maghdub. Dolinnya di sini ataf ke maghdub. Maghdub di sini orang Yahudi, dolin di sini orang Nasrani atau yang semisal dengan mereka. Nah, yang tersesat setelah berilmu orang Yahudi, yang tersesat tanpa ilmu orang Nasrani. Nah, sekarang ghairi Pak. Nah, kalau jenengan lihat i'rab Quran, silahkan nggak apa-apa. Di i'rab Quran apa? Jangan buka Google i'rab ghairil maghdubi, keluar banyak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Artinya ghair situ apakah kecuali? Kecuali apa tidak? Kalau bukan kecuali nanti di malhudzoh. Ada di situ di malhudzoh halaman setelahnya. Karena ini tak goir di sini, goir yang artinya kecuali. Bukannya orang-orang yang bukan jalannya. Bukan jalannya kan? Orang-orang yang begitu. Orang yang dolim. Kan siroto jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Hampir nyerempet tadi. Kalau jenengan pengen belajar i'rab Quran Pak, jenengan setelah tahu artinya, dianalisa sendiri. Kayaknya ini dengan hujah ini. Setelah itu cocokkan dengan i'rab Al-Quran. Oh iya, berarti analisa ana lumayan sesuai dengan analisanya. Nanti begitu terus Pak, sampai jenengan merasa yakin aku tanpa melihat i'rab Quran insya Allah betul i'rab saya. Ana dulu begitu. Tahun kedua itu sering ana ngayal-ngayal Al-Quran, tapi bukan tafsirnya Pak. Ini gini gimana ya? Qul a'udzu birabbin nas, gampang. Malikin nas, birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, maju terus ya. Min syarril waswasil, gampang. Ayat ini apalagi ketika imam sholat itu enak sekali Pak. Oh Masya Allah. Nanti ketika ada masalah buka i'rab Quran. Oh berarti analisa ana salah karena seharusnya begini-begini. Nanti kalau masih nggak nyampe, tanya ke yang tahu. Ini kenapa? Apalagi hal, tamyiz, apalagi maf'ul ajli, itu butuh kita. Sampai kita memiliki analisa seperti itu. Kalau jenengan seperti itu terus, udah cocok ngajar. Ya ngajar ya, ngapain lagi kan? Ngajar, biar terasa. Ajar anak-anak kan nggak sampai situ analisanya Pak. Iya, anak SMP kelas 1 itu nggak nyampe situ. Mereka tahu ada khabar gini-gini. Nanti ketika jenengan ditanya ada masalah, di situ ujian kita. Oh, berarti anak harus tanya lagi ke yang lebih tinggi. Begitu terus Pak. Kalau nggak diasah, nanti jenengan meskipun ngerontok, mumtaz ketika imtihan mat ilmi, pasti lupa. Pasti lupa ya. Pasti lupa. Ngajar. Nah, kalau ada niat ngajar, insya Allah nanti Allah kasih aja jalan. Nah, pasti orang minta privat, ada ini itu pasti begitu. Ngajar. Nah, ngajar yang terdekat, anak mungkin istri. Nah, kalau bisa ngajar
Nah orang lain masya Allah. Ghair. Kira-kira apa? PR ya, biar jenengan penasaran. Gimana? Iya, arahnya ke situ. Keadaan yang keberapa, Pak? Keadaan yang berapa, Mas Zulfan? Keadaan yang 1, 2, apa 3? 1. Manfi nggak di sini? Kalau keadaan pertama sesuai. Bener nggak? Iya itu, nggak ada pilihan lain. Ghairul maghdubi, apa mungkin di qiraah yang lain? Ilmu qiraah gimana Mas Dina? Nggak ada Pak. Hanya 1. Itu nanti di malhudah Pak. Apa? Ketiga. Manfinya mana? Nggak ada manfinya loh Pak. Itu keadaan yang malhudah nanti belum kita pelajari. Itu yang malhudah halaman berapa? Halaman 80. Nah. Itu yang di malhudah Pak. Yang artinya selain atau bukan nanti di malhudah itu insya Allah. Nah. Dan yang di malhudah ini banyak keluar Pak. Banyak keluar. Nah. Banyak sekali ini di Al-Quran, insya Allah. Tadi ada yang bilang badal, ada yang bilang na'at, seputar itu Pak. Ana tanya, badal atau na'at di mana? Kok ghairi? Hah? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Badal atau na'at dari al-ladzina. Kejauhan, ada yang lebih dekat. Himnya kan kembali ke alladzina ya kan, alladzina an'amta. Pakai yang dekat aja. Nah, ya maknanya sama. Jadi badal dari alladzina an'amta alaihim, tapi yang ghairi yang bukan mereka. Siapa? Al-maghdubi waladdallin. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Padahal ini tadi sebelumnya Allah ya. Gimana? Iya, tadi alaihim. Berarti yang dhamir tim tadi j. Iya. Maknanya juga j. Iya, nah. Nah. Kayak misalnya begini, Pak. Zaidun al-karimu. Zaid yang sangat mulia, ya. Na'at, al-karimunya na'at. Zaidun al-karimu atau rojulun karimun. Rojulun karimun. Orang yang mulia. Kalau kita ingin mentakbirkan orang tidak mulia, rojulun ghairu karimin. Paham nggak? Apa? Sama apa? Gimana? Adam rojulun adamu karimin. Adam itu setelahnya itu bukan untuk sifat ya. Tapi nggak cocok kalau kita pakai Adam. Adamu karimin, Adam itu nggak ada. Kalau ghair itu tidak gitu loh. Tidak. Jadi kalau rojulun adamu karimin nggak cocok maknanya. Tidak ada. Kalau Adam itu nggak ada. Sejajarnya sama la gitu sejajarnya. Apanya? Kalau adamu sejajarnya sama apa nafiah di fi'il itu ma sama la gitu. Penafiannya begitu ya? Ya secara makna untuk penguatan penafiannya ya lihat uslub juga sih, nggak bisa di. Ya artinya Adam itu ya tidak ada. Tapi kalau semua maknanya kuat seperti la nafil jinsi,
ya harus kita lihat usulnya, susunannya bagaimana. Intinya adam itu isim yang artinya tidak ada. Ketika kita mengatakan laki-laki tidak mulia, nggak cocok kita pakai adam, pakainya ghair. Rajulun ghairu karimin. Begitu. Sering praktek, Pak. Ana selalu menganjurkan kejenengan sering praktek nah. Sering praktek nah. Kitabnya Syekh Utsaimin itu mudah sekali. Maksudnya apa ya? Beliau memilih mufradat yang mudah dan susunannya simpel. Nah, kalau kita baca kitabnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, waduh. Kadang kita tahu mufradatnya tapi apa maksudnya? Banyak itu kayak. Makanya sering praktek untuk praktekkan kaidah kita. Fikih juga sering-sering ya produknya. Kalau apa? Fikih. Iya tergantung pengaruhnya. Lanjut Pak ya. Ghair. Nah, setelah ini khola ada dan hasya Pak. Khola ada dan hasya. Bentar lagi azan jam berapa Pak? Jam 6 pas. Itu praktek aja. Bentar lagi berarti. Tinggal berapa menit lagi Mas ya? Oh, iya. 6. Ini banyak sekali contohnya ghair ini. Kalau tidak keadaan yang ketiga, itu nanti yang di malhudhah. Di referensi. Musuh kan? Jumlah musuh. Oh iya, ini musuh kan? Karena kamu populer, komat karena tidak bisa dipahami, tidak bisa kan? Tidak. Ini sebagai korban. Sebagai korban. Ntar lagi maghrib kita cukupkan di sini. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.